Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya VJ Manusia Masker. Nah, saat ini saya berada di Polsek Nangataman, yaitu yang dimana Polsek ini terletak di Kecamatan Nangataman, Kabupaten Sekadau, Provinsi Kalimantan Barat. Nah, tentu dalam acara bukan obrolan biasa. Nah, tentu seperti yang sudah-sudah juga kita akan mengungkap beberapa kegiatan-kegiatan yang ada di Polsek Nangataman bersama Bapak Kapolseknya sendiri. Nah, ini kebetulan ini pemirsa ada pula Dani di sebelah saya nih, tak ada jauh-jauh dia duduk. Dan lagi-lagi saya menemukan lagi Kapolsek yang cukup ganteng dibandingkan saya. Ini memang luar biasa di Kabupaten Sekadau nih. Rata-ratanya Kapolseknya ganteng-ganteng semua. Nah, cuman kita tak tahu nih, pintar tak pintar kan kita coba nanti nih. Pintar tak dia? Tapi kalau curiga saya nih pintar ini nih. Nah, oke, kita langsung saja pemirsa Gen TV Indonesia di sebelah saya sendiri. Selamat siang Bapak Kapolsek Nangataman. Selamat siang Bang PJ. Ya, jadi pemirsa sengaja saya tidak sebutkan namanya. Saya udah kenal, cuman kan saya nak sebutkan namanya biar beliau sendiri yang sebutkan namanya. Terus apa namanya? Sudah berapa lama tugas di sini, pangkatnya apa begitu. Nah, boleh tahu ini panggil apa nih? Bapak ke abang nih? Abang ya, biar Abang. santai Abang ya. Lagi-lagi tak mau pula panggil bapak tuh pemirsa. Tahu lah dia gantengnya enggak? Oke lah kalau begitu. Nah, Bang. Bang Bari ya. Nah, bisa dijelaskan dengan pemirsa Gen TV Indonesia nama Abang, terus berapa lama tugas di sini, pangkat terakhirnya apa sampai hari ini begitu, Bang. Dipersilakan, Bang. Baik, terima kasih Bang PJ Manusia Masker. Siap. Mohon izin memperkenalkan diri. Saya dengan Bari Chandra Medi, Sarjana Hukum, pangkat Ibda, berdinas di Polsek Nangataman, jabatan Kapolsek. Alhamdulillah saya menjabat Kapolsek di Polsek Nangataman bulan Agustus ini genap 1 tahun. Mungkin itu. Lama gak ada ya rupanya abang nih sini nih. Tapi udah nikah abang. Alhamdulillah sudah nikah. Udah anak nikah 2. dah. Anak 2 dah. Jadi cewek-cewek cantik dah tak bisa dah dengan beliau. Udah punya orang rumah dah. Anaknya 2 lagi ganteng. Nah, dan udah punya orang rumah. Tak usah nak ngacau-ngacau lagi. Oke. Gini. Bang Bari. Bapak Kapolsek Nangataman ya. Yang ingin saya tanyakan adalah. Berapa luas Kecamatan Nangataman ini yang mungkin. Ini kan menjadi hal yang penting ya. Sehingga apa namanya kan abang tahu luasnya dan masyarakat juga tahu berapa luas itu sebagai area teritorial hukum yang sedang abang pimpin saat ini, Bang. Baik, di Nangataman ini luas wilayahnya itu kurang lebih 1.274 km persegi. Ya. Dengan jumlah penduduk sekitar 29.287 jiwa. Ya, Yang ya. mana Kecamatan Nangataman ini terdiri dari 15 desa, 56 dusun, dan 177 RT. Demikian. Oh, banyak gak ya dusun itu ya nak, Bang? Ya, cukup banyak, cukup luas karena perlu diketahui untuk Kecamatan Nangataman ini, Bang PJ, merupakan kecamatan terluas kedua di Kabupaten Sekadau setelah Belitang Hulu. Terluas kedua. Benar, siap. Tapi kira-kira Bang Bari tahu enggak jumlah laki-laki berapa, jumlah perempuan berapa yang sini ini? Sedikit yang saya ketahui sekitar kalau laki-laki itu sekitar 15.323 jiwa, kemudian untuk perempuannya 13.968 jiwa. Oke, berarti lengkap data. Ini baru nama Kapolsek, betul, tahu semua kan? Yang ini benar-benar Kapolsek nih. Nanti kan yang nonton-nonton tuh kan. Nah, jadi kalau mau cari Kapolsek yang betul nih, dia tahu jumlahnya, dia tahu laki-laki perempuannya. Cuman yang tak boleh ditanyakan berapa jumlah janda itu tak boleh, ya kan? Nah, oke. Kalau kira-kira, nah atau bukan kira-kira, tapi apakah di sini juga ada pariwisatanya, Bang Bari? Misalkan tempat apa kayak gitu, ada tidak di sini? Baik. Di Kecamatan Taman kebetulan terdapat ada beberapa tempat wisata. Yang pertama itu mungkin sudah dikenal di luar Sekadau juga sudah terkenal, Batu Jato. Batu Jato itu di Desa Pantok. Oh
Batu jatuh tuh memang air terjun atau seperti apa itu, Bang? Seperti riam gitu. Oh, seperti riam. Sungai berbatu. Kemudian yang kedua itu ada Sirin Punti di Desa Meragun, kemudian Sirin 7 di Desa Meragun juga, kemudian Batu Nua di Desa Rirangjati. Ada 4, Bang PJ. Ada 4 tempat pariwisata di sini ya. Artinya memang salah satu daerah yang juga kaya akan sumber daya alamnya lah, begitu ya? Ya benar benar. Iya. Nah pemirsa, memang sedap, memang kan udah ngomong sama Rupo, memang betul dia nih tadi nih udah gak ganteng, pintar, kan? Nah cuman ada yang ingin saya tanyakan ini Bang Bari ya. Sampai saat ini sejauh mana menurut pandangan Abang terkait tentang kriminalitas yang ada di di Polsek Nangataman ini? Nah, Baik. sebentar, tak usah jawab lo. Kan enggak boleh langsung. Nah, oke pemirsa Gentip Indonesia pasti tentu penasaran kan seperti apa tingkat kriminalitas yang ada di Polsek Nangataman. Tapi jawabannya setelah yang mau lewat di bawah ini. Oke pemirsa Gentip Indonesia, ketemu lagi dengan saya VJ Manusia Masker. Nah tentu kan pada penasaran nih Bang Bari terkait tadi pertanyaan saya bahwa tingkat kriminalitas yang ada di Polsek Nangataman ini seperti apa? Bisa dijelaskan Bang Bari, seperti apa sebenarnya? Apakah banyak atau seperti apalah menurut Bang Bari? Baik, terima kasih Bang PJ. Perlu saya jelaskan sedikit terkait kerawanan di Kecamatan Nangataman, tingkat kejahatan selama saya menjabat di sini kebanyakan itu pencurian buah sawit. Oh iya. Jadi kalau selain pencurian buah sawit ada lagi tidak? Apakah hanya pencurian saja? Selain itu ada enggak? Kemudian untuk yang lain-lain ada 1-2 itu paling penganiayaan. Kalau kecelakaan lalu lintas ada 1-2 lah untuk kecelakaan lalu lintas. Tapi kebanyakan pencurian buah sawit. Ya. Nah, selama Bang Bari bertugas di Polsek Nangataman ini, kalau boleh tahu biar yang lain juga pada tahu, sudah berapa kasus yang ditangani? Untuk kasus pencurian buah sawit yang sudah kita tangani selama 1 tahun ini menjabat sekitar 4 kasus yang sudah P21. Kemudian untuk kasus-kasus pencurian yang lainnya ada sebagian besar yang diselesaikan antara korban dan pelaku. Nah, ada tidak di sini kan kalau kita ketahui bahwa di daerah ini kan kaya akan adat istiadat dan sebagainya ya, budaya. Ada tidak kasus yang akhirnya itu tidak diselesaikan dengan jalur hukum yang jalur hukum positif tapi diselesaikan dengan adat? Ada tidak? Baik, terima kasih, bagus pertanyaannya Bang PJ. Jadi pengalaman saya bertugas di Nangataman berbeda dengan di waktu saya dulu pernah bertugas di Pontianak di kota. Kita dalam penanganan perkara itu kalau di Nangataman, di kecamatan, apalagi kita di daerah ini menjunjung tinggi kearifan lokal. Jadi kalau di sini itu kan berlaku hukum adat, namun tidak menghapus hukum positif. Jadi kita bijak dalam menyelesaikan permasalahan.
Jadi apabila itu ada kesepakatan untuk diselesaikan secara adat atau musyawarah dan kekeluargaan, itu silahkan, asal tidak mengurangi hak-hak korban dan adil untuk kedua belah pihak, seperti itu. Ya, tapi kalau bisa dalam bentuk jumlah sudah ada tidak 1-2 kasus yang sudah terjadi? Ada, sudah pernah terkait pencurian buah sawit juga tuh, Pak. Nah, tentu kan dalam hal ini kan Polsek tentu bermitra ya dengan beberapa lembaga yang lain seperti kecamatan, terus Koramil ya di sini ya. Nah, itu seperti apa garis koordinasinya? Kalau boleh tahu Bang Bari. Untuk Forkopimcam, kami di sini Nangataman solid dalam arti segala kegiatan, baik itu kegiatan yang terkait dinas maupun di luar dinas, kami sangat berjalan dengan baik selama ini. Dan menurut pandangan daripada Bang Bari sendiri, masyarakat di sini apakah humanis, agamis, dan seperti apa menurut pandangan dari Bang Bari? Masyarakat di sini masih kental dengan adat istiadat. Nah, kalau di kecamatan, mohon maaf, di Desa Nangataman ini mayoritas Muslim. Namun di desa-desa yang lain itu mayoritasnya Katolik. Oh ya. Jadi masih kental dengan adat istiadat. Namun dalam keseharian untuk masyarakat Nangataman ini keseluruhan sangat humanis dan kekeluargaan. Welcome dia dengan kehadiran kepolisian, khususnya Polsek Nangataman. Ya, apakah juga ada kegiatan-kegiatan sosial yang sudah dilakukan oleh Polsek Nangataman ya? Kayak gitu terhadap masyarakat, entah pembagian bansos atau apa kayak gitu, apakah sudah pernah dilaksanakan? Banyak Bang PJ, jadi Polsek Nangataman juga selain melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai anggota kepolisian, juga melaksanakan tugas-tugas atau kegiatan-kegiatan di luar dinas. Salah satunya bakti sosial yaitu apabila ada hari-hari besar atau menyambut hari besar keagamaan, kita bersih-bersih, membersihkan tempat-tempat ibadah, lingkungan sekitar, kemudian bantuan sosial, kita membagikan paket-paket sembako kepada masyarakat yang kurang mampu di Kecamatan Nangataman. Iya, ini sedikit bergeser ya dari tadi itu pertanyaannya, bahwa saya ingin tanyakan kan yang namanya Kalimantan Barat ya, tentu kita masih banyak area hutan ya begitu ya, yang memang itu adalah salah satu aset daerah yang saya pikir perlu kita jaga secara bersama. Nah, terkait tentang kebakaran hutan, nah ini kan juga menjadi hal yang fundamental saya pikir untuk di wilayah kita. Nah, ketika terjadi kebakaran hutan, itu seperti apa penindaklanjutannya itu? Artinya penanggulangannya seperti apa? Bisa dijelaskan Bang Bari? Terima kasih. Terkait kebakaran lahan dan hutan, Karhutla, selama ini dan kebetulan beberapa minggu yang lalu juga kami sudah melaksanakan mulai dari kegiatan preventif, menghimbau warga untuk tidak membakar lahan dan ladang sembarangan. Jadi kita sudah melakukan kegiatan-kegiatan himbauan dan bekerja sama dengan Forkopimcam, BPBD, dengan kehutanan yang ada di Kecamatan Nangataman untuk siaga Karhutla. Apabila sewaktu-waktu terjadi kebakaran hutan dan lahan, kami siap turun ke lapangan. Dan kemarin barusan kami ada kebakaran lahan di Desa Meragun. Semua stakeholder termasuk masyarakat ikut memadamkannya ya. Nah, terus kalau misalkan ada kebakaran yang high kayak gitu, yang memang perlu armada kebakaran, armada pemadam kebakaran. Nah, itu apakah di Polsek Nangataman ini
atau wilayah Kecamatan Nangataman ini sudah memiliki armada pemadam kebakaran? Kalau di Kecamatan Nangataman itu belum ada. Oh, belum ada ya. Namun kita selalu berkoordinasi dengan Damkar yang ada di Kabupaten Sekadau apabila terjadi kebakaran hutan dan lahan yang luas, kita siaga Siaga untuk ya. melakukan pemadaman bersama Damkar. Tapi selama ini ada tidak kejadian kebakaran hutan yang cukup hebat menurut pandangan Bang Bari lah selama Bang Bari bertugas di Nangataman ini? Kalau selama ini belum ada. Belum ada yang besar. Semuanya di bawah 1 hektar, berapa ratus ratusan meter persegi aja itunya, luasannya. Ya, artinya kan ini memang menjadi perhatian kita semua ya Bang ya terkait tentang kebakaran hutan. Nah, tetapi kan ini Bang Bari, walaupun tadi Bang Bari menemukan tidak selama Bang Bari melakukan sosialisasi lah terhadap masyarakat terkait jangan sampai membuka lahan dengan cara membakar hutan ya begitu ya. Membakar hutan seperti itu untuk membuka lahan pertanian maupun perkebunan. Nah, pernah tidak ditemukan ada bantahan lah sedikit dari masyarakat? Pernah tidak itu terjadi begitu? Maksudnya, oh ini kami udah biasa nih Bang, udah kayak gitu. Nah, itu seperti apa itu? Bisa dijelaskan Bang Bari? Pernah. Yang namanya di desa ya kan tidak semuanya masyarakat itu paham aturan hukum. Itu menjadi tugas kita untuk memberikan pemahaman. Pernah ada beberapa warga pada saat kita memberikan himbauan ada sedikit sanggahan lah. Ya, sanggahan itu merupakan kebiasaan. Kemudian kalau ndak dibakar bagaimana kan? Apakah Bapak mau bantu untuk membuka lahan? Kan dibalikkan lagi ke kita. Kita kasih pemahaman seperti itu. Jadi kita sampaikan aturan-aturannya, kita sampaikan apa sih yang harus dipenuhi kalau kita mau bakar, luasannya, aturannya seberapa luas. Kita kasihkan pemahaman. Akhirnya masyarakat paham dan sambil kita kontrol apabila misalnya ada dari warga masyarakat yang mau membakar atau membuka lahan, koordinasi dengan Polsek melalui Babin. Jadi saya juga menyebar babin saya anggota di desa-desa apabila ada kegiatan seperti itu nanti koordinasi dan didampingi seperti itu. Kalau jumlah babin tadi kebetulan Bang Bari kan sebutkan babin. Nah, kalau jumlah babin yang ada di Polsek Nangataman ini berapa? Babin ada 7 personil membawahi 15 desa. Berarti dibagi tuh. Jadi satu babin berapa itu? Jadi ada 1 babin yang 2 desa, ada yang 3 desa. Kalau ini sebenarnya tadi di awal yang harus saya tanyakan, tapi ya sudah, ini saya mau tanyakan lagi. Kalau jumlah anggota yang aktif di Polsek Nangataman ini berapa? Anggota aktif termasuk saya, termasuk Kapolsek ada 14 personil. Oh iya. 7 orang babin, 1 orang kanit reskrim, 1 orang kasium, 1 orang kanit binmas, 1 orang kanit propos, 1 orang bintara Polsek. Polsek ya. Tapi menurut Bang Bari nih kira-kira kurang ke tidak tuh personil tuh kan? Dengan kira-kira ya kan karena saya pikir tadi ini kan dengan area yang cukup luas ya dalam pengontrolan, keamanan dan ketertiban masyarakat. Artinya kalau menurut Abang lah sebagai Kapolsek ini udah cukup ke belum nih jumlah personil yang ada nih? Kalau dilihat dari DSP daftar personil real yang seharusnya dimiliki oleh Polsek Nangataman masih kurang Bang PJ. Namun itu tidak menjadi kendala bagi saya untuk memimpin di Polsek ini. Itulah fungsi manajerial. Fungsi manajerial seorang Kapolsek bagaimana memanfaatkan jumlah personil yang terbatas untuk melaksanakan tupoksinya di Kecamatan Nangataman. Alhamdulillah sampai saat ini berjalan dan saya juga ucapkan terima kasih untuk anggota saya, semuanya aktif dan semuanya
sangat membantu tugas-tugas saya sebagai Kapolsek di Kecamatan Nangataman. Oke, nah ini baru sedap kan. Dengan segala bentuk kekurangan pun beliau tetap menjalankan tugasnya sesuai dengan tupoksi yang sudah ada, ya kan, dengan mengoptimalkan sehingga pelayanan terhadap masyarakat tetap terus berjalan dengan baik. Begitu ya Bang Bari? Benar sekali Bang PJ. Ya, nah ini seru nih pemirsa. Ini nanti kita akan tanya-tanya lagi terkait tentang bagaimana program atau bagaimana Polsek Nangataman ini mengikut sertakan atau mendorong program pemerintah pusat terkait tentang ketahanan pangan. Tapi tentu setelah yang mau lewat di bawah ini. Oke pemirsa Gen TV Indonesia, ketemu lagi dengan saya VJ Manusia Masker. Nah ini tadi terkait tentang pertanyaan bagaimana Polsek Nangataman membantu program pemerintah pusat terkait tentang ketahanan pangan. Nah yang ingin saya tanyakan ini Bang Bari, sudah apa-apa saja sih yang sudah dilakukan terkait membantu bahkan meneruskan daripada program pemerintah pusat Bapak Presiden kita Pak Prabowo Subianto terkait tentang ketahanan pangan. Baik, Bang PJ terima kasih untuk pertanyaannya. Sedikit saya menjelaskan terkait program Astacita Pak Presiden Pak Prabowo dalam hal ini ketahanan pangan. Kami juga sudah berjalan di Kecamatan Nangataman terkait program 1 dan program 2. Perlu saya jelaskan program 1 itu pekarangan pangan bergizi seperti yang Bang PJ lihat di depan kantor, itu di depan kita ada nanam sayur-sayuran, buah-buahan yang memang bisa dimanfaatkan untuk anggota, untuk masyarakat, untuk kebutuhan sehari-hari. Kemudian itu sudah berjalan Bang PJ. Jadi masing-masing desa itu di sini ada 15 desa sudah berjalan, sudah menanam mereka di depan-depan rumah terkait penanaman sayur-sayuran, buah-buahan. Tidak cuma itu, program 1 juga selain menanam sayuran, juga ada beberapa desa yang melihara ikan, ternak ayam. Ikan ya? Iya. Nah, ikan, ternak ayam, itu juga masuk program 1 pekarangan pangan bergizi. Nah, itu sudah berjalan dan alhamdulillah di Polsek di Kecamatan Nangataman ini aktif masyarakatnya. Kemudian yang kedua untuk program kedua yaitu penanaman jagung di Polsek Nangataman, khususnya kami di sini mulai dari kuarter pertama bulan Januari sampai dengan sekarang, total lahan yang sudah ditanam jagung itu sekitar 33 hektar sekian. 33 hektar sekian, kemudian itu tersebar di 15 desa. 15 desa. Kemudian kita juga melibatkan pihak-pihak terkait, stakeholder yang berkaitan dengan ketahanan pangan.
Ya, nah ini kan terkait tentang penanaman jagung juga tadi ya, terus yang pertama tadi ya tentang adanya nanam sayur-sayuran dan lain sebagainya. Itu kalau boleh tahu, itu bibitnya itu apakah itu sumbernya dari mana begitu maksud saya. Nah, dan yang kedua seperti apa pendistribusiannya terhadap masyarakat sehingga kan bisa tersebar tadi ke berapa? Berapa desa di sini? 15 desa. 15 desa. Nah, begitu. Itu seperti apa itu, Bang Bari? Baik, jadi untuk bibit dan pupuk, saya juga merangkul para Kades, PPL, kemudian kelompok tani untuk turut serta mensukseskan program pemerintah dalam hal ini ketahanan pangan. Jadi ada beberapa desa ada yang dibantu Kades, ada yang pribadi. Saya juga ikut bantu. Saya pribadi Polsek juga ikut bantu, namun terbatas. Nah, kemudian saya juga merangkul ada beberapa anggota dewan yang juga ikut membantu mensukseskan ketahanan pangan di Kecamatan Nangataman ini. Kalau perusahaan Perusahaan juga, ada ya? perusahaan juga ada ikut nanam menyediakan lahan, ada beberapa hektar juga ikut aktif mensukseskan ketahanan Iya, pangan. ketahanan pangan ya. Nah, ini kan terkait itu tadi. Nah, terus sudah pernah panen atau belum? Kalau jagung? Kalau untuk jagung sudah. Jadi dari penanaman bulan Januari sampai dengan sekarang sekitar 5 sampai 7 ton. Nah, itu dijualnya kita juga ada MOU dengan CU Kelingkumang dengan Bulog, kemudian ada juga yang diecer ke warga yang punya apa? Ternak-ternak itu. Nah, langsung diecer juga ada seperti itu. Berarti dari hasil panen masyarakat itu diarahkan ke Polsek, nanti Polsek yang mengaturnya ya untuk dijual kemana? Begitukah modelnya? Tidak juga seperti itu Bang PJ. Jadi misalnya dari kelompok tani atau desa dia ada pasar. Oh, ada pasar, Misalnya ya. ada pasar mau jual kemana, silakan. Silakan. Nanti hasil itu juga kembali ke mereka. Itu berjalan sebelum adanya instruksi atau petunjuk untuk mengalokasikan dana desa sebesar 5% dari 20% dana desa itu. Sekarang kan sudah ada surat edarannya tuh Bang Iya, Bije. betul betul. Nah, sebelumnya tuh dari swadaya lah itunya bibit pupuknya. Itu kita kembalikan hasilnya kembali ke kelompok tani ke desa untuk diolah lagi nanti misalnya dia sudah panen. Hasil panennya itu disisihkan untuk bibit sama pupuk lagi. Nah, nanti sisanya keuntungan tuh untuk mereka lah. Nah, kemudian ke depan ini sudah berjalan untuk alokasi dana desa 5% dari 20% dana desa itu nanti masing-masing desa mengalokasikan dana desanya 5% dari 20% itu untuk nanam jagung. Iya. Nah, jika kan tidak juga semua yang menanam jagung ini tahu nih untuk jualkannya dan memang rata-rata kita bisa lihat ya bahwa terkadang juga banyak petani yang bingung ketika sudah panen tapi dia tidak punya pasaran untuk menjualnya kayak gitu. Nah, ketika ini tadi kalau kembali kepada jagung, ketika masyarakat itu anggap saja si petani tadi dia tidak tahu untuk menjual kemana, itu nanti solusinya apakah ada di Polsek solusinya atau seperti apa Bang Bari? Benar. Jadi untuk solusi seperti itu kita juga membantu. Kita membantu untuk menjualkannya. Apabila petani atau kelompok tani itu bingung untuk hilirisasi, untuk jual kembali, kita bantu. Kemarin kita juga sudah melaksanakan dengan Polres juga, dengan polsek-polsek lain. Jadi kita bantu jual ke Bulog. Nah, namun kan kalau di Bulog itu kan ada standarnya. Ada standarnya ya. Kekeringannya harus di bawah berapa belas, 14 kalau tidak salah saya, harus di bawah itu. Kemudian pokoknya ada kriteria-kriteria yang harus dipenuhi untuk bisa dijual di Bulog. Cuman kemarin kita sudah ikut dari Nangataman ada jual ke Bulog dengan posek-posek lain melalui Polres. Ya.
artinya itu sudah terstruktur dengan baik dan terus kalau pengontrolan, nah ini kan banyaknya program, tidak hanya bicara di daerah kita, tetapi dari Sabang sampai Merauke saya pikir banyaknya program itu gagal karena kurang kontrol. Nah, Benar. jadi kalau terkait dengan di Polsek Nangataman lah dalam proses pembangunan program ketahanan pangan tadi, seperti apa proses pengontrolan terhadap masyarakat yang menanam jagung itu? Benar. Bagus sekali pertanyaan Bang PJ ini. Terkait pengontrolan, seperti yang dari awal saya sampaikan tadi, kita walaupun terbatas personil, selain melaksanakan tugas pokok sehari-hari, kita juga melaksanakan tugas-tugas di luar program atau tugas pokok sehari-hari. Salah satunya ketahanan pangan, tanam jagung. Jadi kita ada bintara penggerak, Bang PJ. Bintara penggerak itu mereka lah yang akan mendampingi kelompok tani atau PPL, petani-petani di desa itu untuk melaksanakan penanaman jagung. Jadi kita kontrol, kita ada grupnya, grup WA grup. Jadi di situ ada Kapolsek, ada kepala desa, ada camat, ada PPL, ketua PPL, kemudian bintara penggerak. Jadi kita update terus, Bang PJ. Misalnya ini seperti ada yang Bang PJ lihat panel data ketahanan pangan. Oh iya. Nah, itu memang. Tujuannya memang untuk mengontrol. Jadi desa mana-mana yang udah tanam, kemudian desa mana-mana yang udah pupuk, update terus di grup itu, nanti disampaikan. Nanti kira-kira ada yang tidak berjalan, nanti kita datangi. Nanti saya datangi apa kendala-kendalanya, nanti disampaikan. Seperti itu Bang PJ. Ini baru sedap, ini baru mantap, ini baru namanya Polsek. Jadi pemirsa, jadi semua data akurat, masuk inputnya jelas, sehingga output untuk progres penanganannya pun juga jelas ya kalau saya lihat tadi. Ya, nah ini begini Bang, dan kita kan ya tidak menutup mata terkait banyaknya juga infrastruktur yang hari ini terutama jalan lah Bang ya, kalau di daerah-daerah itu kan ditemukan jalannya agak kurang baik ya. Kita tidak bilang tidak baik, tapi kurang baik dalam artian bahwa ada yang berlubang dan memang yang dikhawatirkan adalah mengganggu aktivitas masyarakat ya. Benar sekali. Nah tentu kan ketika menunggu anggaran mungkin saja ada kendala di Pemda dan lain sebagainya begitu. Nah penanganannya itu maksudnya dari pihak Polsek Nangataman itu apakah juga ada itu dilakukan, misalkan entah tambal sulam, entah disumbat ke Tawang Pontianak atau disumbat sementara ya kan? Nah itu jadi itu seperti apa itu Bang Bari? Benar, terima kasih Bang PJ. Jadi untuk jalan di Nangataman, untuk jalan rayanya seperti Bang PJ lihat sendiri, kalau di Nangataman itu sudah bagus untuk di Nangataman, jalan sepanjang Nangataman sudah aspal. Namun untuk jalan-jalan di desa, kadang ada jalan-jalan yang memang kalau karena faktor geografis Bang PJ berbukit, kalau hujan licin, kalau kering berdebu. Ya itu dia tuh. Itu kan. Nah, iya, terus betul, pun kebanyakan warga-warga di Kecamatan Nangataman yang di desa khususnya kan pada profesi sebagai petani ini sawit. Oh sawit. Jadi kan kebanyakan jalan-jalan akses sawit itu yang kadang perlu diservis, kadang tidak bisa akses mobil untuk mereka ngangkut buah sawit. Nah, disitulah kadang kita koordinasi dengan perusahaan. Perusahaan dikala itu ada jalan yang harus diservis atau yang harus diperbaiki, kita koordinasi dengan perusahaan karena di situ juga kan ada lahan-lahan milik perusahaan. Kita manfaatkan, kita berdayakan itu, Bang PJ. Iya, nah jadi kan biasa juga begini Bang Bari, kan ada juga beberapa perusahaan-perusahaan yang memang terkadang membangkang juga, tidak mau berpartisipasi untuk kepentingan masyarakat begitu. Nah khususnya di Kecamatan Nangataman ini ada tidak yang seperti itu? Alhamdulillah untuk Kecamatan Nangataman koordinasi kita dan hubungan dengan perusahaan dengan pihak kepolisian, perusahaan dengan masyarakat itu berjalan baik sepanjang saya menjabat di sini. Karena setiap ada permasalahan-permasalahan kita cepat turun Bang PJ, cepat turun, kita cari solusi. Jadi pihak perusahaan juga
ikut juga membangun di desa-desa. Salah satunya itu jalan itu, akses jalan itu. Ya berarti cukup baik ya. Ini kan akibat karena memang baik dari kecamatan bahkan dari Kapolseknya sendiri kayak Bang Bari memang mungkin sudah merangkul itu cukup lama juga ya. Benar, benar. Ya. Oke, pemirsa Gen TV Indonesia, ini kan makin di ujung saja makin seru, tetapi dengan keterbatasan waktu kita memang tidak bisa untuk panjang-panjang, tapi sebenarnya seru cerita sama beliau nih. Semua penjelasan, semua pertanyaan bisa dijawab dengan baik. Tetapi ini ada lagi yang mau saya tanyakan di ujung adalah seperti apa dan himbauan seperti apa yang akan disampaikan kepada khususnya masyarakat di Kecamatan Nangataman ini. Begitu, tapi tentu setelah yang di bawah ini. Ya, pemirsa Gen TV Indonesia, ketemu lagi dengan saya VJ Manusia Masker. Nah, ini di sesi-sesi terakhir ini tentu kita berharap kepada Bapak Kapolsek Nangataman dapat memberikan himbauan kepada masyarakat baik dari keamanan, ketertiban dan semuanya lah. Apa yang memang ingin disampaikan silakan disampaikan sehingga khususnya daerah Kecamatan Nangataman ini bisa aman dan tertib, dan kita juga berharap tingkat taraf kehidupan masyarakat jauh lebih meningkat lagi ke depannya. Begitu. Silakan Bang Bari untuk disampaikan. Terima kasih Bang PJ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Adil Katalino Bacuramin Ka Saruga Basengat Kajubata. Saya Kapolsek Nangataman menghimbau untuk warga masyarakat Nangataman. Yang pertama terkait program pemerintah masalah penanaman jagung, mari kita sukseskan, mari seluruh warga masyarakat Nangataman kita mensukseskan program pemerintah dalam penanaman jagung, karena ini bukan merupakan program dari kepolisian namun program pemerintah yang harus kita sukseskan. Kemudian yang kedua, saya menghimbau untuk warga masyarakat Nangataman jangan mudah terprovokasi, karena di era digitalisasi mudah sekali untuk kita terpengaruh melihat berita-berita hoaks sehingga kita menjadi mudah terprovokasi dan ikut-ikutan dalam hal yang tidak benar. Kemudian selanjutnya saya menghimbau warga Nangataman jangan melakukan tindak pidana, salah satunya pencurian, karena selama saya berdinas di Polsek Nangataman banyak kasus pencurian buah sawit di kebun-kebun sawit, baik itu milik perusahaan maupun milik pribadi. Perlu kita camkan dan kita tanamkan ke dalam diri, dalam hati kita, bahwa mengambil barang milik orang lain itu tidak diperbolehkan. Agama manapun tidak ada yang mengajarkan mengambil barang milik orang lain atau mencuri. Mari kita jaga sama-sama dan kita buat Nangataman ini menjadi kecamatan yang kondusif, yang masyarakatnya sadar hukum dan tidak ada yang melakukan pelanggaran hukum atau tindak pidana. Kemudian yang terakhir,
saya menghimbau dan mengajak warga Nangataman, karena di zaman sekarang ini banyak sekali berita-berita yang menyudutkan Polri, yang memberitakan tentang oknum-oknum atau kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh oknum anggota Polri. Jangan terpengaruh, dan Polsek Nangataman tetap akan melayani warga masyarakat khususnya Kecamatan Nangataman. Jangan takut untuk melapor atau untuk berkoordinasi dengan saya ataupun dengan anggota saya di Polsek Kecamatan Nangataman. Jadi jadikan kami sebagai teman, sebagai sahabat, untuk saling bercerita, untuk saling menyampaikan informasi-informasi yang ada di wilayah Kecamatan Nangataman. Mungkin itu himbauan yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adil ka talino bacuramin ka sarugah basengat ka jubata. Ya harus, ya kan. Oke, pemirsa GNTV Indonesia dan juga buat Bang Bari, terima kasih sudah menyempatkan waktunya di tengah-tengah kesibukan menjaga keamanan dan ketertiban Kecamatan Nangataman dan bisa bersama-sama kita untuk saling berbagi, pertama berbagi informasi ya, sehingga apa yang tidak diketahui oleh masyarakat luas mereka dapat mengetahui. Selain itu juga mungkin yang ada di Jakarta, ada di Bandung, ada di mana-mana yang tidak tahu yang namanya Kecamatan Nangataman menjadi tahu, kan begitu. Dan sekali lagi kami atas nama keredaksian mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya. Sekali lagi mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa bertemu kembali dan berbincang-bincang, kan sedap karena ini pertama Bang Bari ini ganteng, yang kedua pintar. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi ingat tadi udah punya 1 istri dan 2 anak ya, begitu. Jadi udah enggak bisa dah Bang Bari ya. Kira-kira kalau ada cewek lain masih bisa enggak nih Bang Bari? Enggak boleh. Oh enggak boleh. Oke, nah itu benar-benar. Oke pemirsa GNTV Indonesia, saya sudahi dulu pertemuan kita kali ini. Dan tentu saja kami berharap kita semua dalam keadaan yang baik-baik saja. Tapi tetap saya sampaikan bahwa jangan lupa selalu buka channel YouTube daripada GNTV Indonesia atau di website kita di www.globalnewstvindonesia.com. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.